Halo mama yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Mbak Evelyn, ini itu Nami. Pada saat ini saya akan menerangkan sedikit apa itu belajar metode fonik. Belajar metode fonik adalah belajar dengan membunyikan huruf-huruf alfabet. Nah, si anak mampu menyatukan huruf tersebut, membunyikannya, serta membentuknya menjadi suku kata, menjadi kata, serta menuju ke kalimat. Itulah dia belajar membaca dengan metode fonik, di mana kita mengetahui ini adalah simbol dari huruf A, simbol dari huruf A, simbol dari huruf C, simbol dari huruf A. Jadi ini si anak ketika sudah bisa melihat, membedakan, dan membentuk, nah sekarang si anak itu tinggal membunyikan huruf-huruf tersebut, atau gravingnya itu dibunyikan si anak, atau phonemic awareness. Oke, contoh ya, kita akan melihat si anak membentuk dan membunyikannya. Bisa Cok? Bisa ya, kita coba. Dia ganteng kali guys. Oke yuk, dia ini mau menunggu lampu hidup ya Dik. Oke yuk. Oke ya, coba kita lihat. A, ca, oke, a, ci, a, cu, a, ce, a, co. Jadi ketika si anak itu melihat huruf dan dia sudah bisa membentuk dan membunyikan huruf-huruf itu menjadi suku kata, itulah dia fonim. Jadi istilahnya kita tidak menggunakan metode konvensional, di mana metode konvensional itu si anak dengan menggunakan metode mengeja. Tidak, ini metode fonik, tinggal membunyikan bunyi huruf dari huruf-huruf yang dibentuk. Oke ya, contoh ini lagi nak. Ica, ici, Kuat ya. icu, ice, ito. Itu, nah itu dia. Oke, coba ini. Leo tadi. Nggak usah, ini aja. Kan ini dia. Jadi si anak itu distimulus itu dengan tiga huruf semua ini. Oke ya. Jadi itulah dia metode belajar itu, step-stepnya itu harus dimulai dari hal-hal kecil, nggak boleh ke hal-hal yang lebih kompleks. Contoh apa? Ini apa? Dan, Yes, dan. din, Oke. dun, den, don. Jadi dan, din, dun, dan, don. Jadi dia tahapan-tahapan. Nah, setelah anak bisa di tiga huruf, ini semua di tiga huruf ya Bun. Oke. Nah, setelah anak bisa di tiga huruf, kita next ke 4 huruf. Oke. Bisa nggak dia ke 4 huruf dia? Coba ini nak, ke 4 huruf. Oke. Yuk, ini apa? 4 huruf. Ba, Ba. ba, Oke, ba gitu. baba, Oke. babi, Oke. be, bo, Oke. Oke, gitu dia. bo, bi, ba, be, bu, be, bo, be, Oke, satu lagi. bo, bo, Oke. bo, Ba. ba, co, Oke. bu, be, bi, co. Iya bica benar. Nah ini semua di 4 huruf. Jadi gitu tahapannya. Kita nggak boleh ke next stepnya itu kalau si anak itu belum bisa menguasai di 4 huruf. Ini nak, coba. Bi, bi, Bidi. bi, bu, Bi. bi, Du. du, bo, do, bu, di. Oke ini. Nah setelah anak bisa di 4 huruf, oke, kita lanjut ke 5 huruf dan selanjutnya. Nah yang paling susah di dalam yang paling sulit di dalam menstimulus anak itu adalah dengan cara membuat suku kata itu menjadi Cepat ini lama. Aku nak bawa robot. Ya, syllable. Aku nak bawa orangnya. Ini paling susah. Oke, nah setelah anak bisa di 2 huruf, kita pisah-pisah dia menjadi syllable. Contoh persatuan, ini yang paling susah. Setelah anak bisa di di 1 huruf, vokal A, I, U, E, O, penggabungan 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan yang paling susah itu adalah ini dia. Membedakan bunyi-bunyi itu menjadi suku kata yang panjang.
Oke, jadi ini membentuk suku kata yang panjang, ini yang susah. Nah, ketika si anak sudah bisa ini, oke, membentuk suku kata yang panjang, itu akan sangat mudah bagi dia untuk membaca nantinya. Contoh, apa nak? Yuk, ini yang paling susah. Yes. Persatuan. Oke, ini. Perwakilan. Oke. Perkiraan. Oke. Pertukaran. Perkiparan. Perwakilan. Ketuhanan. Kelibatan. Kesatuan. Kesadaran. Kesiapan. Ini yang paling susah. Ini kalau si anak Mama libur. Nah, kalau ini sudah bisa dia di blending, kita kalau istilahnya membuat dia syllable, itu semua tentang syllable. Contoh ini kita lanjut lagi ya. Kita lihat ke pemahamannya di dalam apa? Memahami syllable. Oke, ini nak. Ini yang lebih singkat. Lemon. Lupis. Ada esnya. Lupis. Oke. Mang. Libas. Oke. Liban. Oke. Lapar. Oke. Lapor. Oke. Mas. Pur. Nah, setelah anak bisa di syllable, ini dulu. Kemeja. Ladi. Berada. Oke. Kereta. Oke. Kuat ya nak? Kamera. Kerusi. Oke. Berada. Oke. Nah, setelah anak bisa di syllable, di syllable, kita membuat itu di di huruf-huruf yang sederhana. Oke ya, di kata-kata yang sederhana. Jadi itu dia tahapan-tahapan di dalam mengajar anak membaca. Ini dia kata-kata yang sederhana, tetapi bentuk itu harus dalam huruf yang besar-besar sehingga si anak itu mempermudah dia di dalam belajar. Coba ini, Cok. Mama apa ya? Dibaca hurufnya. Ica baca cerita. Oke. Papi Yuk. Ya. Papi curi batu. Oke, kuat ya, Nak? Cepat, Nak. Baca kuat. Baca buku. Oke. Wih, Banyak kali. udah sedikit aja nih. Itu beli buku. Oke. Ih, Itu eh. cari kutu. Oke. Ini Budi baca habis. jadi tangan mama yang kau bikin. Jadi itu dia. Sito satu ini udah siap ya? Ya. Siap ya? Ica suka Apanya? duku. Oke.
Nah, itu dia tahapan-tahapan di dalam membantu anak belajar dari hal-hal sederhana itu menuju ke hal-hal yang lebih kompleks nantinya. Nah, itulah dia yang saya lakukan terhadap si Itonami, dimulai dari hal-hal yang kecil menuju ke hal-hal yang kompleks. Nah, dimulai dari tadi membunyikan huruf, kemudian membentuk menjadi suku kata. Oke. Kemudian setelah anak sudah bisa membedakan, membunyikan dan membentuk suku kata, ini terus kita latih, kita stimulus. Iya. Oke, apa sekejap? Oke. Aku nak pergi ya. Ke mana? Oke, ini dia. Jadi tahapan-tahapannya itu setelah anak bisa di 3 huruf, kita lanjut dia di 4 huruf. Oke ya. Jadi nggak ada yang instan dalam belajar. Semuanya itu butuh proses. Ini dia. Oke ya. Ini yang saya apa yang saya lakukan terhadap si Itonami. Nah, setelah anak bisa di membentuk bunyi itu menjadi suku kata dan kata, kita akan membentuknya itu menjadi silabel. Nah, ketika si anak sudah bisa membentuk 3 huruf, di 3 huruf kita membuat ini menjadi silabel. Contoh persatuan. Ketika si anak sudah bisa membentuknya itu, sekarang ini yang paling susah. Membentuk bunyi-bunyi itu menjadi suku kata yang panjang. Jadi kita harus bisa membedakan membentuk bunyi itu per suku kata. Ya kan, kita membentuk ini suku kata yang panjang ini menjadi suku kata baru. Kita pecah-pecah dia, kita bentuk dia menjadi bunyi-bunyi baru. Oke, atau silabel baru. Ini kan bunyi persatuan. Ini dia silabelnya. Oke, persatuan. Berapa silabelnya? 1, 2, 3, 4. 4 bunyi untuk membentuk suku kata panjang. Ini contohnya perwakilan. Berapa bunyi yang dapat dibentuk atau silabel yang dapat dibentuk pada kata ini? Ada 1, 2, 3, 4. Perwakilan. Jadi kata yang bisa dibentuk atau silabelnya itu yang bisa dibentuk itu menjadi 4 silabel atau 4 bunyi. Ini yang kita bedakan. Perwakilan ini yang paling susah. Oke ya, coba sekali lagi Pak. Oke, apa ini? Ketujuh, Ketiga. Oke. Kelima. Oke. Keempat. Oke. Ke-1. Oke. Ke-6. Oke. Ke-5. Jadi itu dia, ini dia silabelnya. Nah, ketika ini yang paling susah dan ini kunci daripada membaca. Kita memecah-mecah bunyi itu menjadi beberapa silabel atau menjadi beberapa bunyi. Nah, setelah anak sudah bisa ini akan mempermudah dia di dalam membaca nantinya. Itu yang saya lakukan. Nah, setelah itu anak bisa bunda, baru kita membentuknya ke kalimat-kalimat yang sederhana. Oke, ini dia kalimat sederhananya. Oke, ini kita memasukkan itu ke dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi si anak itu terstimulus dia di dalam belajar membaca gitu, dia nggak terkejut. Jadi tahapan-tahapannya itu, prosesnya itu harus dilewati, nggak ada yang instan. Ya kan Cok? Ya kan Cok? Gitu, nggak instan. Aku belum lama ke gereja orang Kak Nemi. Iya, kita pergi. Baca enggak? Itu suka Oke, itu dia. Jadi si anak itu dikenalkan pada huruf-huruf yang sederhana, tetapi dalam bentuk huruf yang besar. Kita nggak bisa mengenalkan anak itu pada bentuk buku, nggak. Karena dalam bentuk buku itu huruf-hurufnya itu sudah sangat besar, nggak boleh ya Bun ya. Jadi itu tahapan-tahapan yang saya lakukan terhadap anak saya. Semoga bermanfaat ya bunda-bunda yang ada di rumah. Bye-bye, Cok. Cok, bye-bye. Bye-bye guys. Terima kasih ya guys. Apanya? Bacanya, Oke. baca huruf-hurufnya ya guys.